Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini hari Senin tanggal 19 September 2022. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan sehari ini dari pagi sampai malam hari. Siapa tahu apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan memiliki dampak positif bagi hidup Anda, menjadikan ide untuk Anda, menjadikan inspirasi untuk hidup Anda semua. Hari ini hari Senin, biasanya kalau Senin sebagian orang merasa hidupnya sibuk, merasa hidupnya penuh dengan banyak kegiatan. Ya, itu tergantung bagaimana kita mengatur saja sebetulnya. Kebanyakan mindset yang dipahami, yang dimiliki oleh sebagian orang adalah kalau Senin itu macet, Senin itu sibuk dan sebagainya. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dan istrinya, sepasang suami istri dari Bali. Tadi si istrinya cukup bagus, sering bilang bahwa suami saya takut sama uang gitu. Nah, ini yang saya sering katakan bahwa suami istri itu harus selaras, suami istri itu harus sepaket gitu. Jangan jalan sendiri-sendiri, yang satu jalan ke timur, satu jalan ke barat. Itu nanti menjadi tidak sinkron. Yang ada malah sering cekcok, sering berantem. Kenapa? Karena beda pandangan alias beda pemikiran. Inilah fungsinya menikah. Menikah itu bukan hanya menyatukan fisik saja, tapi juga menyatukan pola pikir, menyatukan pandangan, menyatukan visi dan misi. Supaya apa? Supaya selaras. Ketika isi pikirannya si suami dan istri selaras, maka dua-duanya mempunyai power yang besar untuk menaikkan level rezekinya. Tadi cukup seru, si suami bilang bahwa dia pernah belajar loa, pernah belajar hipnosis, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa dihipnosis gitu ya, tidak bisa dihipnoterapi. Pandangan ini pandangan keliru sebetulnya. Karena sejatinya semua orang itu pernah ada di kondisi hipnosis, pernah dihipnotis. Tapi karena ada acara di televisi itu, si Uya Kuya dan Romi Rafael, yang seolah-olah mempersempit pemahaman tentang hipnosis, yaitu hanya hipnosis petunjukan saja, hipnotis panggung. Harus tidur kemudian dikerjain lalu terlihat tidak sadar, padahal bukan seperti itu. Itu hanya permainan saja sebetulnya. Tidak bisa kemudian si Uya Kuya suruh menghipnosis koruptor gitu ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena apa yang dipertunjukkan, apa yang dipertontonkan di televisi itu, di YouTube itu dikasih api tidur, dijentik tidur, itu hanya skenario saja, dan itu memang untuk tujuan pertunjukan. Dan itu sudah ada proses seleksi siapa orang-orang yang diajak main sebetulnya. Kalau di buku saya Instant Hypnosis sudah saya jelaskan bahwa untuk mengadakan pertunjukan atau terlihat seperti itu harus melakukan pemilihan. Nah, pemilihan ini bisa tidak terlihat. Karena kalau kita sudah terbiasa melihat ini orangnya tipenya cocok untuk diajak main atau enggak gitu ya, itu bisa terlihat. Jadi di buku saya yang Instant Hypnosis itu sudah saya jelaskan di situ, sehingga Anda tidak perlu lagi aneh tentang hal seperti itu. Yang namanya kondisi hipnosis artinya ketika seorang itu sedang nurut sebetulnya. Ketika Anda nonton televisi, nonton iklan, kemudian Anda pergi ke Indomaret atau ke Alfamart gitu ya, Anda membeli sabun sesuai dengan iklan yang tadi Anda lihat.
Anda membeli mie instan dengan merek yang tadi Anda lihat iklannya. Nah, itu berarti apa yang tadi dipertontonkan di televisi tadi masuk ke pikiran Anda, masuk ke pikiran bawah sadar Anda, sehingga membuat Anda menjadi tertarik untuk membeli produk itu. Nah, itulah kondisi hipnotis sebetulnya. Ketika sebuah informasi masuk ke pikiran Anda dan Anda mengerjakan itu, ya itulah Anda sedang ada di kondisi hipnotis. Anda sedang dihipnotis sama iklan, sama TV, dan sebagainya. Itu hal yang biasa saja, hal yang wajar. Makanya saya agak gemes ketika ada orang yang mengaku hipnoterapis kemudian bilang ke kliennya bahwa kamu nggak bisa dihipnosis, kamu orangnya nggak fokus dan sebagainya. No, itu berarti si hipnoterapisnya belum paham betul gitu ya. Karena yang namanya perubahan diri itu bukan terapisnya. Karena fungsi si terapis adalah sebagai pembimbing sebetulnya, sebagai pengantar. Makanya menjadi seorang hipnoterapis itu, menjadi seorang coach bukan sesuatu yang mudah asal ngomong saja. Tapi harus punya pengalaman, punya program-program yang bagus dan dia sudah menjalankan di hidupnya. Juga ketika ada orang yang mengaku ngajar pikiran, tapi hidupnya tidak enak, hidupnya tidak nyaman, tidak punya mobil, berarti dia nggak tahu apa yang diajarkan. Dan ini yang banyak terjadi. Baca buku A langsung ngomong ke orang, seolah dia yang membuatnya. Baca buku-buku saya tuh, buku 10 Keajaiban Pikiran, buku Alfa Telepati, buku lainnya gitu ya. Kemudian langsung bicara ke orang bahwa ini loh pikiran gini-gini, seolah-olah dia tidak menunjukkan bahwa sumbernya dari buku 10 Keajaiban Pikiran. Nah, ini yang banyak terjadi. Dan ya, karena memang kalau kelihatan keren tuh hebat kan? Kalau kelihatan pinter tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya itu tadi, ketika saya setiap hari bertemu dengan orang berbeda-beda, bertemu dengan banyak orang, bertemu banyak karakter, sehingga membuat saya menjadi lebih bersyukur, lebih happy karena Tuhan membuat saya menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Dan apa yang saya sampaikan sudah saya terapkan di diri saya. Ketika saya mengatakan bahwa hidup itu nggak harus fokus, saya juga tidak fokus. Saya ada di banyak profesi. Kalau Anda lihat video saya, dengerin saya cerita, pasti Anda tahu saya ada di banyak profesi. Saya menulis buku juga, saya kemudian dosen juga, saya ada di perusahaan juga gitu ya. Jadi manajer juga di situ, biar ngurus bisnis dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang saya ucapkan, yang saya buat di buku saya sudah saya terapkan. Ketika saya membuat konsep Alfa Telepati, sudah saya terapkan sejak lama. Bahkan sehari-hari ketika saya ke anak saya gitu ya, ke istri saya, sudah saya terapkan bagaimana menerapkan Alfa Telepati buat keluarga, di pekerjaan juga. Dan ya itu memang sudah saya terapkan. Sehingga apa yang saya sampaikan di YouTube, di kelas AMC, sudah lewat eksperimen, sudah saya trial ke diri saya, sudah saya coba, dan banyak orang sudah membuktikan. Sehingga itulah kenapa saya berani mengatakan bahwa AMC adalah satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran yang benar dan efektif untuk mengubah hidup menjadi lebih kaya dan lebih sukses. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.